Pagi. Alhamdulillah. Kalau kamu sering-sering datang pagi, berarti kamu mengikuti disiplin yang udah dikasih oleh sekolah. Harus disiplin semenjak dari kecil. Kalau dari kecil sudah dibagi bimbingan untuk disiplin, maka nanti sudah dewasa akan menjadi orang yang berguna. Enggak. Anak, coba anak laki-lakinya berdiri dulu. Yang laki-laki aja dulu. Lihat pakaiannya sudah rapi belum? Sudah, Bu. Ya, silakan dulu. Coba yang perempuan berdiri. Lihat kerudungnya, rambutnya, masukkan dulu. Lihat anak ibu yang soleha cantik. Oke, nah silakan dulu. Nah, coba kita baca doa bersama untuk memulai pelajaran hari ini. Ayo, berdoa dimulai. Alhamdulillah, hari ini baca doa anak-anak sudah mulai lancar. Bu, sebelum ibu memulai pelajaran, ibu akan mengabsen kamu dulu satu persatu. Coba ibu mulai dari Taufik Ilyas. Hadir, Bu. Rizky. Hadir, Bu. Dapa. Hadir, Bu. Akiliando. Hadir, Bu. Saprija. Hadir, Bu. Gawara Usna. Hadir, Bu. Najla. Adenaya. Hadir, Bu. Wulandari. Hadir, Bu. Saskia. Hadir, Bu. Nuraisa. Hadir, Bu. Ayunda. Hadir, Bu. Asifa. Hadir, Bu. Nah, alhamdulillah hari ini hadir semua. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya, untuk mengingat jasa para pahlawan kita yang sudah berjuang di medan perang. Mari kita sama-sama melakukannya. Ayo, berdiri anak-anak. Coba perhatikan ya. Satu, dua, tiga. Indonesia, bangsa dan tanah
Indonesia Raya dan memperingati upacara bendera. Nah, untuk mengingat semua jasa para pahlawan. Nah, kalau pahlawan yang dulu berjuang dengan darah, nah sekarang ibu kita ini adalah penerus bangsa, berjuangnya dengan apa? Belajar bersungguh-sungguh. Nah, itulah yang diharapkan semua para pahlawan kita kepada kita anak bangsa Indonesia. Jangan bermalasan lagi, jangan malas-malasan lagi ya, supaya cita-citamu terkabul. Kalau orang bodoh akan tinggal kalau orang pintar akan naik akan jadi orang yang sukses. Yuk. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan bertanya dulu tentang materi pelajaran kita yang minggu lalu. Nah, tentang surah Al-Ikhlas. Nah, anak-anak Ibu, ada yang tahu, masih ingat berapa jumlah surah Al-Ikhlas? 4. Nah, bagus. Adenaya, tepuk tangan buat Adenaya. Ya, surah Al-Ikhlas ada 4. Dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Coba di mana diturunkan surah Al-Ikhlas? Ya, Saskia jawab Kota Mekah, benar? Ya, tangan Saskia. Ya, atau dikatakan juga ya surah Makkiyah. Yang surah keberapa ini surah Al-Ikhlasnya? 112 ya. Alhamdulillah, nah Ibu sudah menghafal pelajaran minggu semalam. Sekarang kita masuk ke pelajaran kita sekarang adalah tentang hadis tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Nah, ya. Ada yang tahu itu sholat jamaah apa? Sholat yang lebih dari satu orang, ya kan? Ini selalu kita sholat berjamaah kita buat di mana? Ya, adinanya di masjid, betul? Nah, tepuk tangan buat adinanya lagi. Aduh, adinanya dia dengar yang lain ini. Coba dengar Ibu ngomong lagi ya. Nah, kalau kita sholat di masjid, kita dapat pahala nggak? Dapat. Dapatnya sedikit apa banyak? Nah, makanya kamu yang dekat rumah dengan masjid, rajin-rajinlah sholat di masjid. Kata Allah, barang siapa umat Nabi Muhammad yang selalu ringan kakinya melangkah sholat ke masjid akan dapat pahala berlipat ganda. Berapa? Ada yang tahu berapa? Berapa banyak? 27 derajat. Kalau sholat sendirian, pahalanya tidak begitu banyak. Maka kamu rajin-rajinlah ke masjid, bawa ayah, ibu, ya kan, adik untuk sama-sama ke masjid. Ibu akan menerangkan apa itu sholat. Sholat itu adalah merupakan kebutuhan manusia umat Islam sebagai bentuk mensyukuri nikmat Allah ya. Tahu nikmat Allah? Nikmat Allah yang kita diberi Allah kepada kita apa? Kesehatan, ya kan? Rezeki, ya kan? Apalagi? Pahala. Rezeki, kesehatan, nah, serta ciptaan yang Allah berikan kepada kita. Itu ada pohon, ya kan? Ada apa lagi? Hewan, ya kan? Apalagi? Ada Tumbuhan, buah-buahan dan lain-lainnya ya. Nah, Ibu, apa itu sholat? Sholat menurut bahasa adalah berdoa. Nah, tahu berdoa? Nah, kita meminta kepada Allah, tidak boleh dengan apa? Selain dari Allah, tidak boleh yang lainnya. Hanya Allah sajalah tempat kita meminta. Nah, kalau
dengan gerakan ucapan diawali takbiratul ihram atau diakhiri dengan salam. Hari ini Ibu akan menerangkan tentang sholat. Sholat itu menurut bahasa adalah berdoa, memohon kepada Allah. Kalau menurut istilah, ibadah yang dilakukan dengan gerakan dan ucapan diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, contohnya apa? Allahu Akbar, ya kan? Kalau diakhiri dengan salam apa? Kita duduk di antara dua sujud dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu maksudnya. Nah, sholat berjamaah itu terdiri dari atas ada imam dan makmum, ya kan? Kalau dia tidak ada imam dan makmum itu namanya sholat sendiri atau disebut juga dengan sholat sendiri disebut dengan munfarid ya, yaitu sholat sendiri. Kalau dia lebih dari satu itu namanya sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah itu kita lakukan di mana? Di masjid atau di surau, ya kan? Kalau di surau itu ya melebihi dari satu orang, ya kan? Nah, apa itu keutamaan sholat berjamaah? Ada yang tahu? Sholat berdua. Keutamaan kita sholat berjamaah. Nah, Ibu bagi tahu ya. Keutamaannya adalah kita mendapat pahala setiap langkah kaki menuju masjid. Nah, itu setiap kita turun dari rumah, satu langkah kita, ini contohnya 1, 2, 3, ini sudah dihitung sama Allah. Makanya kalau pergi ke masjid kalau dapat gak usah naik kereta, jalan kaki aja. Semakin banyak langkah kaki, semakin banyak pahala. Nah, Bu, berapa pahalanya? Nah, pahalanya kalau jalan kaki itu sebanyak 27 derajat. Nah, mau nggak pahala yang sebanyak itu? Nah, anak-anak Ibu yang soleha, nah rajin-rajinlah ke masjid. Jangan suka bermain sampai di masjid. Kalau dari rumah tujuannya ke masjid sampai di masjid bermain, dapat nggak pahalanya? Nggak dapat juga. Ya kan? Nah, malaikat akan mencatat, ya kan, kanan dan kiri. Nah, kebaikan kita dan keburukan kita. Nah, yang kedua apa lagi, Bu? Mendapat keutamaan bagi jamaah yang mendapat saf paling depan. Top saf. Tahu apa itu saf? Barisan. Tahu barisan? Nah, imam di depan, ya kan? Nah, kita ini ikutkan. Jangan ada yang satu di depan, satu di belakang. Terakhirnya safnya tidak lurus. Nih, anak-anak laki ini selalu nih, perhatikan ya. Kalau di dalam sholat, jangan ada lagi yang kan kalau di masjid itu sudah ada garis-garisnya kan? Nah, ikutilah garis yang sudah dibuat. Itu namanya saf. Nah, siapa yang cepat datang ke masjid, jangan mau yang di belakang. Jangan. Coba barisannya cari yang di belakang imam atau dua dari imam. Ya kan? Umpamanya ini imamnya, ini bapak-bapaknya. Nah, kita di belakang ini boleh nggak? Boleh. Ini masih dibilang di depan, jangan di belakang kali. Nah, cari yang paling di depan. Yang kedua, yang ketiga, mendapat pahala atau mendapat doa dari malaikat. Nah, itu tadi yang Ibu bilang. Malaikat kita ada apa? Kiri kanan, rakib dan atib. Mereka ini adalah mencatat baik dan buruk. Nah, semakin kita banyak berbuat baik, semakin kita banyak mengerjakan sholat, maka pahala kita akan dicatat oleh malaikat kiri dan kanan. Nah, yang keempat adalah mendapat pahala menunggu waktu sholat. Kalau kamu datangnya cepat, nih datang cepat. Assalamualaikum, Anda masuk masjid kan? Jangan lari sana, jangan lari sini. Itu tidak akan dapat pahala. Langsung masuk, duduk di saf
azan di masjid kan. Nah, boleh nggak Bu cerita-cerita? Tidak boleh cerita. Kalau kamu bercerita, maka tidak dapat pahala yang banyak. Pahalanya berkurang, ya kan? Nah, lebih baik datang ke masjid, masuk, duduk, atau baca Al-Quran, ya kan? Atau sambil berzikir. Nah, hanya itu dulu. Sekarang kita masuk ke kandungan hadis tentang sholat berjamaah. Nah, ada yang tahu anak-anak apa itu kandungan hadis tentang sholat berjamaah? Ada yang tahu? Nah, sholat berjamaah itu memiliki keutamaan, yaitu keutamaan sholat berjamaah itu lebih tinggi, derajatnya 27 derajat. Coba kamu perhatikan, ada hadis nih, hadis tentang sholat berjamaah. Lihat papan tulisnya. Nih, Ani bani Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatu jamaati afdalu min sholatil fardhi bisabain wa isrina darajat. Ya. Nah, apa artinya? Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis Bukhari wa Muslim ya, dan Muslimnya. Nah, ini adalah hadis tentang sholat berjamaah. Coba kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Ani bani Umar sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisabain wa isrina darajat. Nah, ya. Ini adalah hadis tentang apa? Sholat berjamaah. Nah, ini adalah dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Qala ya, qala itu artinya bersabda. Sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian dengan 27 derajat. Nah, inilah begitu mulianya sholat itu kalau sholatnya bersama-sama. Nah, Rasul kita menganjurkan kita umatnya untuk sering-sering setiap hari, ya kan? Kita kerjakan setiap hari sholat apa aja? Ayo, siapa yang tahu? Sholat maghrib. Sholat subuh. Berapa rakaat sholat subuh? 2. Nah, itu kita kerjakan berjamaah di mana? Di masjid. Lepas itu sholat apa lagi? Zuhur. Lagi? Isya. Habis zuhur apa? Asar. Lepas asar? Maghrib. Habis maghrib isya. Nah, berapa kali kita sholat dalam sehari? 5 kali. 5 kali kita ke masjid, berapa kali kita dapat pahala dalam sehari? Banyak. Nah, coba anak-anak ibu mulai hari ini kamu coba sholat bersama berjamaah dengan kawan-kawan. Boleh ajak kawannya kan? Kalau umpamanya ibunya sakit di rumah, boleh mengajak ke temannya atau adiknya di rumah, ya kan? Nah, itulah fungsinya sholat berjamaah. Kalau sholat sendirian, kita tidak banyak mendapat pahala. Nah, ada anak ibu yang mau bertanya? Siapa? Ilyas? Mana yang lebih baik sholat berjamaah sama sholat sendiri? Ya, bagus pertanyaannya ya. Coba tepuk tangan untuk Ilyas dulu. Nah, yang lebih bagus itu sebenarnya tadi udah Ibu terangkan
dilakukan kan. Yang lebih bagus adalah sholat berjamaah. Ya sampai kalau berjamaah itu dia mendapat pahala 27 derajat. Kalau sendirian dia pahalanya tidak sebanyak pahala berjamaah. Hanya satu kalau dia sholat sendirian, cuma dapat satu ya. Nah, ada lagi? Siapa lagi yang mau bertanya? Ya, Nurul Wulandari. Ya, bagus. Seperti dengan Nurul Wulan. Hukumnya adalah sunnah muakkad ya. Dia dikerjakan akan mendapat pahala yang banyak. Baiklah anak ibu, kemudian sudah selesai semua ya. Lebih semangat lagi. Ayo kita tepuk semangat dulu ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Ayo bentuk kelompoknya dulu, Rizal. Rizal masuk di mana nih? Dari sini deh. Baik anak-anak, sudah buat kelompoknya? Sudah? Nah, coba ini. Kamu diskusikan dengan ketua kelompoknya ya. Coba diskusikan dulu dengan ketua kelompoknya masing-masing. Diskusikan dulu, tulis. Sudah selesai? Sudah selesai? Nah, coba kepada kelompok 1 untuk membaca hasil diskusinya. Keutamaan sholat berjamaah. Mendapat pahala setiap langkah kaki menuju masjid. Mendapat keutamaan bagi jamaah yang mendapat saf depan. Mendapatkan pahala menunggu waktu sholat. Mendapat doa dari para malaikat. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan kelompok 2, kepada kelompok 2 coba baca hasil diskusinya. Kandungan hadis tentang sholat berjamaah. Sholat memiliki banyak keutamaan. Keutamaan sholat berjamaah sebagaimana hadis di atas adalah lebih utama derajat bagi sholat sendiri, sholat bahasa, doa istilah, ibadah yang dilakukan dengan gerakan dan ucapan diawali takbiratul ihram dan diakhirat dengan salam. Ya, diakhiri, bukan diakhiri aja nak. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih ya sudah membacakan diskusinya. Sekarang kelompok 3, coba bacakan diskusinya. Hasil diskusinya nak. Imam dalam sholat berjamaah bahannya satu rukun. Melaksanakan sholat berjamaah adalah sunnah yaitu ibadah yang ditekankan
lebih tinggi daripada salat mutarik. Salat sendiri. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih ya sudah membacakan hasil diskusinya. Ya, sekarang coba setiap kelompok mengumpulkan hasil diskusinya. Ya, kelompok. Ya, kumpulkan hasil diskusinya, Nak. Ayo, maju ke depan. Nah, terima kasih ya karena kamu sudah mendiskusikannya dengan baik. Dan sekarang coba kembalikan bangkunya seperti semula. Anak-anak, tadi materi pelajaran sudah Ibu sampaikan. Sudah Ibu jelaskan kepada kamu. Sekarang Ibu akan memberikan soal untuk menguji semampu kamu sampai di mana menerima pelajaran yang Ibu berikan tadi. Nah, sekarang Ibu akan bagi soal ini. Kamu coba jawab soal ini dengan baik ya. Jawab. Nah, Mbak siap jawabnya dengan baik dan benar ya. Baiklah anak-anak, sudah selesai semua? Sudah. Nah, coba dari laki-laki dulu kumpulkan kembali. Nah, sekarang dari perempuan. Sudah rapi duduknya. Nah, Nana, terima kasih sudah menjawab soal yang telah Ibu berikan. Nah, sekarang Ibu akan menutup pelajaran kita ini dengan mengulang kembali apa yang Ibu sampaikan tadi ya. Nah, sholat berjamaah itu adalah terdiri dari dua atau lebih. Kalau sendiri adalah namanya sholat fardhi. Sholat berjamaah itu memiliki pahala yang berlipat ganda, yaitu kalau sholat sendirian pahalanya hanya satu. Kalau dia sholat lebih dari satu, dia akan mendapat pahala 27 derajat. Nah, sholat itu menurut bahasa adalah berdoa, sedangkan menurut istilah adalah ibadah yang dilakukan dengan gerakan dan ucapan, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, ya. Yaitu apa itu keutamaan sholat berjamaah? Sholat berjamaah itu ada 4 keutamaan. Pertama adalah mendapat pahala dari Allah. Kedua, mendapat keutamaan bagi yang jamaah yang mendapat saf paling di depan. Nah, yang ketiga adalah mendapat doa dari para malaikat. Yang keempat adalah mendapat pahala menunggu waktu datangnya sholat. Nah, sholat itu hukumnya adalah sunnah muakkad ya. Nah, kamu di rumah berbanyak-banyaklah sholat, jangan ada lagi yang bermain. Nah, sebelum kita pulang
membaca hadis tentang sholat berjamaah. Ya, hanya itu saja dulu pelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum pulang mari kita berdoa dulu. Ayo kepada anak-anak ibu, mari kita baca doanya bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin. Ya, hanya ini saja dulu pelajaran kita pada hari ini. Ibu sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.